Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman mahasiswa program studi pendidikan teknik elektronika yang mengambil mata kuliah filsafat ilmu semester 113, perkuliahan di masa pandemik. Kita masuk ke PJJ ketiga, kriteria kebenaran ya. Seperti biasa, tujuan instruksional PJJ 3 setelah mengikuti tatap muka PJJ 3 ini, mahasiswa diharapkan dapat menyebutkan kriteria kebenaran, dapat mendefinisikan kebenaran, dan dapat menjelaskan jalan pikiran untuk mendapatkan pengetahuan yang benar. Oke, kita masuk ke materi. Di sini ada 3 kalimat ya, kalimat matematik. 3 tambah 4 sama dengan 7, 5 tambah 2 sama dengan 7, 6 tambah 1 sama dengan 7. Nah, ini yang mana yang benar? Semua kok jawabannya 7 ya. 2 hari yang lalu, kemarin, dan hari ini. Jadi kalau memang ada beberapa yang belum paham, saya akan memberikan yang lain. Jawaban kapan yang benar, atau kapan jawaban itu disebut benar, atau kapan suatu pernyataan disebut benar. Pada prinsipnya, manusia itu mempunyai otak ya. Masing-masing manusia itu unik ya. Unik itu artinya tidak ada yang sama, walaupun dua orang manusia kembar identik, satu sel belah dua, seperti Kak Seto dan Kak Kresno, itu mempunyai jalan pikiran yang berbeda-beda. Karena jalan pikiran berbeda-beda, maka nanti pengetahuan yang diperoleh juga akan berbeda. Nah, karena pengetahuan yang menurut yang punya otak itu benar, belum tentu kebenaran yang disebut oleh seseorang itu benar bagi manusia yang lain. Jadi intinya begitu ya. Jadi manusia mempunyai jalan pikirannya masing-masing untuk mendapatkan pengetahuan yang benar. Nah, menjadi pertanyaan sekarang, apa saja atau apakah persyaratan yang harus dimiliki atau terdapat pada suatu jalan pikiran supaya menghasilkan suatu jawaban atau kesimpulan yang benar? Nah, tidak semua manusia itu mempunyai persyaratan yang sama terhadap apa yang dianggapnya benar. Atau kita dapat bilang ya, bahwa setiap manusia akan mempunyai kebenarannya masing-masing. Sehingga supaya kita tahu apakah suatu pernyataan yang diutarakan atau diucapkan oleh seseorang itu benar, maka kita perlu mempunyai atau menganut ke suatu teori kebenaran ya. Teori kebenaran. Jadi perlu adanya teori kebenaran. Oke, masuk ke teori kebenaran. Nah, untuk membahas teori kebenaran, kita akan lebih dulu mempelajari apakah kebenaran itu. Ya. Kebenaran, benar itu kata apa? Benar. Kata sifat atau kata benda atau kata apa? Ditambah awalan ke dan an. Jadi nantinya akan terdapat bermacam-macam jawaban yang tergantung pada kriteria untuk menentukan kebenaran. Jadi kalau Anda tidak tahu definisi kebenaran, Anda harus tahu kriterianya dulu. Suatu pernyataan akan disebut benar kalau mempunyai kriteria-kriteria tertentu. Itu ya. Nah, di setiap kriteria kebenaran itu akan muncul teori kebenaran, gitu ya. Jadi kalau ada 4 kriteria, ya berarti ada 4 teori kebenaran, misalnya seperti itu. Nah, dalam epistemologi itu ilmu mencari ya bagaimana cara. Masih ingat ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Kita bahas epistemologi. Dalam epistemologi terdapat beberapa teori kebenaran yang dominan. Jadi ada kata kunci teori kebenaran itu ada beberapa. Beberapa itu paling tidak lebih dari satu. Nah, yang dominan itu artinya apa? Banyak dipakai ya, baik dipakai entah karena benar, entah karena
gampang atau sifat pragmatisnya menguntungkan bagi yang menggunakan. Jadi ada 4 teori kebenaran. Ya. Ini ada 4 teori kebenaran yang dipakai dalam mendapatkan kebenaran, dalam mendapatkan atau memperoleh suatu pernyataan tersebut benar atau tidak. Yang pertama adalah teori koherensi, teori koherensi. Yang kedua adalah teori korespondensi. Masih sudah pernah dengar ya, korespondensi. Nah, 1 2 ini digunakan dalam berpikir ilmiah ya. Untuk mendapatkan kebenaran yang sifatnya ilmiah, artinya dapat dibuktikan kebenaran secara ilmiah, maka 2 teori yang pertama ini akan dipakai. Nah, sisanya teori pragmatis dan teori konsensus atau kesepakatan ini bukan merupakan atau di luar himpunan cara berpikir ilmiah ya, teori pragmatis dan teori konsensus atau kesepakatan. Jadi paling tidak nanti kalau Anda mau mendapatkan kebenaran dari suatu pernyataan, maka Anda bisa mengacu ke 2 teori yang pertama nih, teori koherensi dan teori korespondensi. Ya, oke, kita mulai dari satu-satu dulu ya. Cara berpikir ilmiah ini menggunakan penalaran. Penalaran itu cara berpikir ya, cara berpikir penalaran teoritis berdasarkan logika deduktif. Masih ingat yang materi minggu lalu, deduktif, jadi decrement ya, decrement. Jadi kita bicara yang umum dulu untuk membuat suatu kesimpulan bersifat khusus. Dan logika induktif, korespondensi. Induktif masih ingat, dari yang khusus menjadi umum ya. Jadi teori koherensi ini mengacu ke logika deduktif, sedangkan teori korespondensi mengacu ke logika induktif. Sehingga kenapa teori koherensi dan teori korespondensi ini dipakai sebagai untuk mendapatkan kebenaran menurut cara berpikir ilmiah. Kita mulai satu-satu dulu ya. Teori koherensi, definisinya terhadap suatu kriteria kebenaran, suatu pernyataan dianggap benar jika pernyataan tersebut bersifat koheren atau konsisten dengan pernyataan-pernyataan sebelumnya yang sudah dianggap benar. Itu ya. Ya, misalnya apa ini koheren? Ya, yang sebelumnya sudah benar gitu ya. Sudah benar, kita mengacu ke yang sudah benar. Misalnya seperti ini. Kebenaran adalah kesesuaian antara suatu pernyataan dengan pernyataan-pernyataan lainnya yang sudah lebih dahulu diketahui, diterima, dan diakui sebagai benar. Jadi misalnya minum air. Air itu dari mata air Gunung Gede Pangrango itu kalau diminum menyehatkan. Dari dulu sampai sekarang kalau kita minum air dari sumber air Gunung Gede Pangrango itu menyehatkan. Nah, jadi kalau nanti ada orang yang minum air dari mata air Gunung Gede Pangrango terus tidak sehat, nah ini akan bertentangan dengan pernyataan yang lalu gitu. Jadi bisa saja air yang sekarang ini tercemar atau bagaimana, karena yang dulunya tidak begitu ya. Jadi kebenaran adalah kesesuaian antara suatu pernyataan yang sekarang yang dilihat benar apa enggak, apakah sesuai dengan pernyataan-pernyataan lainnya yang sudah lebih dulu diketahui, diterima dan diakui dengan benar. Gitu ya. Suatu proposisi benar jika proposisi itu berhubungan koheren dengan proposisi-proposisi lain yang benar. Yang ketiga, suatu pernyataan bersifat koheren atau konsisten dengan pernyataan-pernyataan sebelumnya yang dianggap benar. Kalau tidak paham juga, coba kita lihat contoh teori koherensi. Bagaimana kita menariknya. Koherensi itu apa tadi? Deduktif ya, deduktif. Jadi decrement dari yang umum ke yang khusus ya, gini.
Semua manusia akan mati. Semua yang bernyawa akan mati. Soekarno adalah manusia sehingga akan mati juga gitu. Nah, ini apakah pernyataan Soekarno adalah manusia sehingga akan mati juga? Ya, selama pernyataan yang sebelumnya ini benar, semua manusia akan mati, maka ya Soekarno, karena Soekarno adalah manusia ya pasti mati gitu. Tetapi ingat ya, semua manusia ini ternyata ada beberapa yang tidak masuk, beberapa manusia yang tidak masuk himpunan semua manusia itu gitu. Ya mungkin saja bukan mati tapi hilang. Ya, mukso itu berubah menjadi goib. Goib pun juga akan mati juga gitu ya. Nah, jadi di pernyataan ini benar ya. Soekarno adalah manusia sehingga akan mati juga. Nah, Soekarno ini bisa diganti dengan nama siapapun gitu ya. Sepanjang dia manusia, ini pasti mati. Itu koherensi. Jadi ada kiai bilang, Pak Ustadz bilang seperti ini, ya Anda pasti manduk-manduk. Iya, paham. Nah, gitu. Nah, yang berikutnya, semua mahasiswa mempunyai nama dan nomor registrasi. Mempunyai nama dan nomor registrasi. Atau nomor induk mahasiswa. Atau norek. Atau apapun lah namanya. Jadi, kalau Anda dengar, lihat, ya, membaca namanya mahasiswa, itu pasti kata kunci dari database-nya itu bukan nama ya. Kalau nama bisa saja sama, tapi kalau nomor registrasi tidak mungkin sama karena ini jadi primary key. Kalau dalam database itu menjadi di set menjadi primary key. Di Microsoft Access itu ada gambar kuncinya gitu. Jadi nomor registrasi, nomor NIM, nomor induk itu tidak mungkin sama gitu ya. Walaupun namanya sama. Ya, semua mahasiswa mempunyai nama dan nomor registrasi. Nah, Sugeng Kiswondo tidak mempunyai nomor registrasi. Loh, gimana? Semua mahasiswa pasti mempunyai nama dan nomor registrasi. Oke, paham. Kalau Sugeng Kiswondo tidak punya nomor registrasi, oh kalau gitu bukan mahasiswa. Nah, gitu. Sehingga bukan mahasiswa. Siapa yang bukan mahasiswa? Sugeng Kiswondo gitu ya. Jadi kalau ada orang ngaku-ngaku mahasiswa, tanya aja nomor registrasinya gitu. Di setiap nomor registrasi, setelah nanti seseorang menyebut nomor registrasi, kuliahnya di mana? Di Akademi Angkatan Langit misalnya. Nah, dicari di PDPT Dikti, Akademi Angkatan Langit, nanti ketemu, nanti nomor registrasinya masuk, oh masuk dia, oke. Dia nama ini, masuk prodi ini di Akademi Angkatan Langit dari tahun sekian lulus, nah, gitu. Tapi kalau nomor registrasinya itu dia nggak nyebutkan, juga belum tentu dia bukan mahasiswa ya, mungkin dia lupa atau satu lain hal dia nggak mau nyebut nomor registrasinya. Jadi jangan langsung di judgment bahwa ini bukan mahasiswa ya. Ini contoh teori koherensi. Ada lagi contoh yang berikutnya. Ya, jarak matahari ke bumi, entah bagaimana mengukurnya ya, ada teorinya memang, ada ilmunya mengukur jarak dari inti bumi atau permukaan bumi ke permukaan matahari ini 149,6 juta kilometer gitu ya. Oke, jarak matahari ke bumi 149,6 juta kilometer. Kecepatan cahaya dalam ruang hampa itu 300.000 km per detik. Sehingga cahaya matahari itu perlu 500 detik atau 8 menit 20 detik untuk merambat sampai ke bumi. Karena ini kan, nah ini benar, jarak matahari ke bumi segini benar. Kecepatan cahaya benar. Berarti cahaya matahari sampai ke bumi itu memerlukan 500 detik atau 8 menit 20 detik untuk sampai ke bumi. Sehingga posisi matahari jam 7 pagi di suatu tempat itu adalah palsu. Kenapa? Karena sebetulnya posisi aslinya itu tidak di posisi itu. Kalau kita melihat
matahari, cahaya matahari pagi jam 7 itu kan posisinya di atas Anda itu. Sebetulnya yang kita lihat itu palsu. Kenapa palsu? Karena cahayanya itu kan nyampenya ke mata Anda itu kan 8 menit 20 detik. Pada saat nyampe ke mata Anda, mataharinya sudah tidak di situ posisinya gitu. Jadi ini palsu. Jadi posisi mataharinya lebih tinggi lagi gitu. Kapan nyampe ya nanti gitu, 8 menit 20 detik. Sehingga ujungnya nih koherensi cahaya bintang di langit. Jadi kalau Anda apa di kolong langit di malam hari yang tidak ada awannya, itu nanti Anda akan melihat cahaya bintang. Nah, cahaya bintang itu semua kepalsuan. Kenapa kepalsuan? Karena cahaya bintang itu berasal dari matahari, suatu planet yang menghasilkan cahaya. Nah, cahaya dari planet tersebut itu nyampe di mata Anda, nyampe di galaksi Bima Sakti, itu misalnya setelah 10.000 tahun cahaya. Begitu nyampe ke mata kita, itu sebetulnya planetnya itu 10.000 tahun cahaya yang lalu. Nah, sekarang mungkin sudah tidak ada itu, sudah hancur dan sebagainya. Jadi kepalsuan, jadi penuh kepalsuan. Jadi benar. Jadi kalau ada bilang cahaya bintang di langit di malam hari adalah penuh kepalsuan, itu benar mengacu ke teori koherensi. Ya. Contoh lagi. Setiap kasus pembunuhan yang diselidiki oleh petugas kepolisian, mereka akan mencari 3 komponen, ya, segitiga, ya, tiga komponen. Yang pertama korban. Kalau ketemu korban, kalau pertama yang ditemukan korban dulu, nggak mungkin ini setelah diselidiki tidak mungkin dia bukan korban bunuh diri tapi dibunuh. Nah, kalau dibunuh berarti ada yang tersangka, suspeknya, manusia yang diduga membunuh. Nah, manusia yang diduga membunuh itu sama korbannya harus terikat atau terhubung dengan suatu kata namanya motif, ya, gitu. Kalau pihak petugas kepolisian atau penyidik itu tidak bisa membuktikan adanya motif, nah, gitu, maka kasus pembunuhan itu akan dibatalkan demi hukum karena apa? Kecelakaan. Kasus kecelakaan itu ada korban, ada tersangka, tapi tidak ada motif itu. Sehingga dalam kasus kecelakaan lalu lintas, maka korban dan penabrak harus tidak saling kenal. Kalau kenal, kalau kenal berarti ada motif. Kalau ada motif berarti ini pembunuhan. Itu teori koherensi. Ini teori koherensi, kesimpulan di sini. Itu ya. Itu teori koherensi. Jadi nanti bisa di ini sendiri ya, disimpulkan sendiri. Oke, itu teori koherensi. Yang berikutnya adalah teori korespondensi. Suatu pernyataan adalah benar jika materi pengetahuan yang dikandung pernyataan tersebut berkorespondensi atau berhubungan dengan objek yang dituju oleh pernyataan tersebut. Adanya kesesuaian atau persamaan antara pernyataan dengan kenyataan sesuatu itu sendiri. Ini hanya berlaku pada objek empiris ya, sudah dialami sendiri. Kalau Anda tidak paham, maksudnya begini. Suatu pernyataan itu benar jika di dalam pernyataan tersebut itu ada hubungan atau ada berkorespondensi dengan objek yang lain yang sudah benar. Ya, misalnya, semua jenis pisau yang terbuat dari besi akan memuai. Ya, Anda sudah tahu ya, pisau ini kan dari besi. Nih. Semua jenis pisau yang terbuat dari besi ini kalau dipanaskan akan memuai. Kenapa? Karena Anda tahu bahwa pisau itu ada yang dibuat dari bahan baku besi. Nah, besi itu kita tahu bahwa besi itu kalau dipanaskan akan memuai. Sehingga pisau kalau dipanaskan akan memuai gitu. Jadi kalau ada pisau jatuh ke suatu chamber
yang suhunya 500 derajat, wah ini pasti pisaunya akan mulet nih. Duh, tahu dari mana? Pisau kan dari besi, kalau dipanaskan nanti mulet. Belum tentu juga. Ternyata pisau yang terlempar itu bukan dari besi, tetapi dari misalnya eh, apa itu ya, yang keras itu ya, lupa saya. Jadi ada namanya juga. Jadi bukan besi ya. Jadi yang berikutnya adalah Jakarta adalah ibu kota negara Indonesia. Nah, ini akan bernilai benar kalau orang-orang yang membaca pernyataan atau kalimat ini itu sudah tahu bahwa Jakarta itu negara Indonesia, gitu ya. Jakarta adalah ibu kota negara Indonesia, ya benar, karena dia tahu sejak dulu eh, mengacu ke undang-undang atau yang sebagainya bahwa ibu kota negara Indonesia itu Jakarta, gitu ya. Nah, nanti kalau ibu kota negara Indonesia itu pindah di suatu kota di suatu pulau selain Pulau Jawa, maka pernyataan Jakarta adalah ibu kota negara Indonesia, ini akan jadi tidak benar, gitu ya. Jadi tidak benar. Mungkin yang ketiga Anda sudah paham. Siwon dan Lee Min Ho adalah artis Korea Utara. Betul atau salah? Salah ya, saja ini Korea Selatan ya. Saya ganti dulu ya. Selatan. Nah, Siwon dan Lee Min Ho adalah artis Korea Selatan. Nah, bagi yang tidak pernah dengar Siwon, dan Siwon itu kan Suju ya, Super Junior. Dan Lee Min Ho ya nggak ngerti, tapi bagi yang K-pop yang suka dengan artis-artis Korea, Korea Selatan, ini oh iya benar ini benar gitu ya. Oke, yang berikutnya LM741 merupakan sebuah IC op-M. Nah, ini bagi yang sudah pernah pakai IC op-M 741 ya. Oh iya, benar gitu. Karena korespondensi. Jadi teori korespondensi ini syaratnya yang menilai itu sudah mempunyai pengetahuan sebelumnya yang benar gitu ya. Tapi kalau enggak punya ya nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi misalnya LM777 merupakan sebuah IC op-M gitu misalnya. 777 IC apa ya? Nah, dia seharusnya tidak boleh bilang salah, jadi tidak boleh bilang gitu. Ya, harus cari tahu dulu, oh ternyata 777 itu tidak ada. Nah, berarti ini pernyataan ini salah. Itu. Untuk saat itu salah ya, mungkin tahun depannya lagi mungkin belum tentu salah ya. Mungkin ada IC yang dikasih nama 777 ya. Ini adalah contoh dari teori korespondensi gitu. Oke, sampai di sini sudah dibahas dua teori, yang pertama tadi koheren dan teori korespondensi ya. Oke, berikutnya adalah pragmatis. Anda tahu pragmatis itu eh, cari aman ya, orang yang bersifat pragmatis. Bersifat pragmatis itu ya mencari aman. Mencari aman tuh ya mana yang baik ya dia ikut gitu ya. Jadi suatu teori pragmatis menyatakan bahwa suatu pernyataan atau argumen atau pemikiran seseorang dikatakan benar jika dapat mendatangkan manfaat atau kegunaan pada banyak orang. Ya, kelompoknya maksudnya gitu ya. Jadi misalnya jika suatu pernyataan atau pikiran bermanfaat bagi manusia, maka pernyataan tersebut benar. Kalau nggak ada manfaatnya salah gitu. Nah, ini tidak menggunakan logika deduktif dan induktif ya. Jadi sena udelnya aja gitu ya. Jadi misalnya lampu lalu lintas merah itu kan seharusnya berhenti. Ini jalan kan. Oh, bagus itu. Bagus nih bener ini lampu lalu lintas merah jalan bener. Kenapa bener? Ya karena dia bisa jalan gitu. Bisa jalan yang seharusnya dia berhenti gitu. Jadi itu menganut paham pragmatis ya. Menganut paham pragmatis. Misalnya, oke, ini ada masih teori. Kebenaran suatu pernyataan dari teori pragmatis diukur dengan kriteria apakah pernyataan tersebut bersifat fungsional
dalam kehidupan praktis. Jadi maksudnya ada fungsinya ya. Dalam kehidupan sehari-hari itu berfungsi nggak pernyataan itu. Kalau berfungsi berarti benar. Kalau nggak berfungsi ya salah. Nah nih, artinya suatu pernyataan adalah benar jika pernyataan itu atau konsekuensi dari pernyataan ini mempunyai kegunaan praktis dalam kehidupan manusia. Jadi kalau tidak ada gunanya ya ngapain ya. Jadi kalau Anda melakukan atau membuat skripsi itu seharusnya ada gunanya gitu. Ya minimal gunanya ya untuk Anda lulus ya. Kan di depan skripsi tulis skripsi ini dibuat untuk sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana. Nah, itu aja pragmatisnya. Apakah nanti dipakai enggak usah dipikirin. Yang penting buat Anda lulus. Bodoh amat ini skripsi taruh di lemari digembok nih, bodoh amat. Nggak perlu dipublikasikan misalnya. Kalau dulu kan seperti itu, kalau sekarang enggak. Kalau sekarang di samping skripsi itu bisa membuat Anda mendapatkan gelar ya, skripsi itu juga harus dipublikasikan supaya apa? Pragmatisnya banyak gitu. Jadi ada orang yang oh ini bagus ini buat saya, nah, gitu ya. Nah, sekarang sudah lebih baik ya dibanding yang dulu. Oke, contoh ya, contoh yang menganut contoh pernyataan yang menganut teori pragmatis. Misalnya, Jalan Jenderal Ahmad Yani bypass itu diberlakukan peraturan mobil dengan nomor ganjil genap, gitu ya. Ini akan mempunyai kebenaran pragmatis bagi pemilik mobil, gitu. Mobil yang mana? Ya hari ini ya tanggal berapa? Kalau hari ini tanggal ganjil, nomor saya nomor ganjil. Oh, ini benar ini. Lewat sini harus pakai harusnya harus seperti ini. Ya, sehingga saya bisa liwat gitu, nggak macet gitu. Tapi bagi yang punya nomor genap ya mangkal-mangkal sialan nih. Anjir, nggak bisa lewat mobil aneh, mau platnya ujungnya genep. Ini sekarang tanggal ganjil, nah, gitu. Tapi kok besok, wah ini bener nih gitu. Yang ganjil nggak boleh lewat gitu. Itu teori pragmatis ya. Yang berikutnya contoh, dilarang kencing di mari kecuali anjing. Ya, dilarang kencing di mari itu di sini gitu kecuali anjing. Nah, ini akan mempunyai kebenaran pragmatis bagi anjing. Ya, kalau Anda merasa anjing, boleh kencing di situ. Gitu ya. Wah, ini benar nih. Dilarang kencing kecuali anjing. Benar, benar karena dianya anjing gitu. Padahal maksudnya kan ini nggak boleh gitu kan. Jadi ada tempat di ujung kantor itu sering buat kencing manusia kan, daripada dilarang kencing di sini gitu. Agak kurang kurang elok gitu ya. Ditulis dilarang kencing di mari kecuali anjing. Kalau anjing boleh gitu. Padahal belum tentu juga ada lihat anjing kencing di sini lempar juga gitu ya. Jadi teori pragmatis ini masih ada contohnya nih. Nah, gini. Jadi misalnya gini. Ada mahasiswa bawa motor yang businya kelihatan. Jadi bukan matic ya. Terus dia parkir gitu. Parkir mahasiswa naik motor pakai kopling, parkir di gedung parkir spiral. Terus sore-sore dia pulang gitu ya. Pulang ternyata di starter rusak businya. Dia tahu wah ini businya rusak nih, aturan beli kemarin kok wah sekarang udah rusak nih. Kan nggak mungkin kan beli kan. Beli susah, beli busi duitnya nggak ada, mesti turun jauh gitu. Terus tanya temennya, ente punya busi serep nggak? Terus temennya ngomong gini, karena temennya udah lulus filsafat ilmu, temennya bilang gini, loh, lu ngapain cari busi? Ya itu busi banyak spare part di sini banyak. Selain busi banyak, ada helm, ada footstep, ada spion. Oh iya ya, so okay, thanks. Nah, terus dia lihat sebelahnya motornya yang dia rusak itu juga ada motor yang tipe yang sama. Dia buka itu businya. Ini. Wah, busi yang saya temukan di sebelah motor saya ini adalah benda yang sangat berharga gitu. Padahal itu ya busi motor sebelahnya gitu. Itu pragmatis maksudnya gitu ya.
Bagi yang punya busi ya yang diambil ya marah-marah, sialan siapa yang ngambil busi motor gua gitu. Nah ini Anda yang ngambil businya bilang, ya ini saya nemu busi di sebelah gitu. Ini pragmatis ya, teori pragmatis. Ya kalau ada dompet jatuh di tempat umum ya diambil pasti sama orang. Kenapa? Wah kalau nggak diambil diambil orang. Gitu. Buat apa ya? Saya ambil duitnya buat keperluan saya. Itu pragmatis. Benernya dia gitu. Lalu dompet yang merasa hilang ya marah-marah. Atau misalnya begini, ada suatu eh, fenomena ya, merokok itu kan katanya haram ya. Merokok haram. Nah, Anda cari kiai gitu. Anda mau merokok cuman takut disangka, nah oh, saya ngerokok udah mengambil pejabat ilmu, saya udah ngerokok tanpa filter nih, kan nggak mungkin haram, kan filter rokok yang saya cedot ini nggak ada filternya, berarti kan nggak ada babinya, berarti kan halal. Tapi kok ada yang bilang ngerokok ini haram ya, terus Anda cari kiai, Pak Kiai ngerokok nggak? Ngerokok, ngerokok bareng yuk, gitu. Pak Kiai ngerokok halal nggak? Halal. Nah, ini kiai saya gitu. Jadi ini pragmatis ya, ini pragmatis. Oke, yang berikutnya adalah teori konsensus. Ini teori kebenaran yang keempat ya. Yang terakhir. Ini banyak sebetulnya banyak ya. Dalam teori-teori kebenaran itu banyak sekali. Ya, hanya untuk di mata kuliah pejabat ilmu ini hanya 4 ya. Yang terakhir ini teori konsensus. Ini teori kebenaran yang paling buruk ya. Suatu pernyataan dikatakan benar apabila dihasilkan dari suatu konsensus atau kesepakatan bersama dengan syarat-syarat tertentu. Walaupun kebenarannya pakai syarat, tapi karena kesepakatan, jadinya menghilangkan semua logika, etika, dan estetika. Jadi dianggap benar. Misalnya gini, ya, kalau yang pernah lihat wisuda, di wisuda itu nanti akan ada wisudawan terbaik ya. Setiap fakultas akan menyebut akan memanggil nama wisudawan atau wisudawati terbaik di fakultasnya. Itu akan ditepokin oleh para yang hadir di acara senat guru besar ya. Jadi misalnya dari fakultas ekonomi IPK tertinggi misalnya 3,98 jatuh pada tepuk tangan semua. Sedangkan di teknik di FT itu boro-boro IP 3,9 ya, 3,2 aja sudah berat. Nah, terus para pimpinan di Fakultas Teknik itu bilang kumpul-kumpul ya, waktu mereka kumpul di rapat pimpinan FT, kira-kira pada tahun 2016, mereka bilang, ayo kita bikin suatu kegiatan kesepakatan ya, kita cari mahasiswa atau mahasiswi yang cakep, yang ganteng atau yang cantik. Kita sepakatin bahwa mahasiswa tersebut itu akan menjadi lulusan terbaik dari FTUNJ dengan IPK 4,00. Nanti dia akan diluluskan pada semester ganjil 2020. Terus akhirnya disepakati yang nanti mendapatkan IPK 4,00 itu namanya Ojo Kondo-Kondo. Itu nomor registrasinya 5215169999. Itu mahasiswa prodi pendidikan elektronika ya. Tahun 2016 itu semua dosen yang mengajar mahasiswa itu sudah komitmen ngasih nilai A. Jadi ada komitmen seperti itu. Nah, kesepakatan korprok sama pimpinan FTUNJ itu dinamakan kebenaran menurut teori konsensus. Nah, ini sebetulnya tidak baik ya, tapi ini sering sekali dipakai. Gitu ya, sering sekali dipakai. Jadi kalau misalnya ada suatu perdebatan, terus akhirnya deadlock, terus akhirnya yuk kesepakatan aja deh. Sekarang yang jadi pimpinan si A, nanti 2 tahun lagi si B gitu. Kesepakatan itu sebetulnya tidak muncul ke permukaan ya, tapi sebagai kesepakatan ya di bawah tangan. Nah, ini makanya
teori konsensus seperti ini tidak diperbolehkan, tidak ilmiah gitu ya. Tapi kadang yang tidak ilmiah dipakai gitu ya. Nah, sekarang Anda sudah dapat 4 teori kebenaran dari mulai teori apa tadi? Koheren ya. Teori koheren, teori korespondensi, teori pragmatis, teori konsensus. Dua yang di atas kalau bisa dipakai karena menggunakan cara berpikir ilmiah, sedangkan yang di bawah ini tidak menggunakan cara berpikir ilmiah ya. Gunanya apa kalau sudah Anda menguasai 4 teori itu ya? Gunanya apa? Ya manfaatnya atau gunanya ya untuk menjawab keraguan-raguan ya, menjawab keraguan-raguan, mencari pengetahuan yang benar atau mendapatkan jawaban yang benar. Jadi misalnya, apa benar nih gue udah sampai di kota Bandung gitu ya. Taunya dari mana? Kalau sudah sampai Bandung, dari Jakarta tidur, bangun-bangun teman-temannya udah pada turun. Terus Anda tanya, udah sampai? Udah sampai Bandung. Nah, Bandung mana? Jalan Bandung itu atau sampai di kota Bandung. Nah, bagaimana caranya ya? Anda menggunakan teori kebenaran. Kok di kota Bandung kok platnya kok eh, F semua, nah, itu misalnya gitu. F itu kan bukan Bandung, kalau Bandung D misalnya gitu. Berarti ini bukan Bandung ini. Kok sampai Bandung kok orangnya ngomongnya ngapak-ngapak, semua ngapak-ngapak, ternyata bukan sampai Bandung, sampai Tegal misalnya gitu. Jadi apa benar yang di depan gue ini Pak Jokowi, nah, gitu. Jokowi itu Joko Widodo, sales advisor dari Plaza Toyota yang seberangnya gedung Pasca Sarjana UNJ itu ya. Apa benar nih? Gitu. Ya ditanya, ini Pak Jokowi yang itu biasanya pakai seragam Plaza Toyota. Kok ini kok nggak pakai seragam ya? Ini kok pakai seragam apa? eh, seragam dari institusi X. Nah, berarti bukan Jokowi nih. Nah, gitu. Terus apa benar nih saya sedang bermimpi? Anda pernah kan mimpi terus tanya apa benar gue mimpi nih? Karena kalau orang mimpi itu apa aja nggak kerasa, dicubit kok sakit loh, kok mimpi kok bisa sakit? Jadi bukan mimpi, ini bener gitu ya. Tuh info di WA sebelah bener nggak gitu. Nah, Anda coba bisa itu bisa menilai suatu statement di sebelah itu benar apa tidak. Ini manfaat dari teori kebenaran ya. Jadi yang dipakai mana sebaiknya ya Anda gunakan teori koherensi ya, teori koherensi dan teori korespondensi. Sedangkan teori pragmatis dan konsensus sebaiknya tidak digunakan ya. Kenapa? Karena bukan hasil dari proses berpikir ilmiah ya. Jadi pakailah teori koherensi dan teori korespondensi gitu. Oke, untuk tugas PJJ 3 ya, masing-masing mahasiswa membuat 2 buah pernyataan yang memenuhi teori kebenaran koheren, korespondensi, pragmatis, dan teori kebenaran konsensus. Maksudnya, Anda membuat masing-masing 2 contoh teori kebenaran koheren, korespondensi, pragmatis, dan teori kebenaran konsensus. Berarti jawaban dari PJJ 3 itu ada 4 kali 2, 8 statement atau 8 pernyataan. Daftar pustaka masih sama, menggunakan bab 2, bagian D, karakteristik teori kebenaran, filsafat ilmu sebagai sebuah pengajar populer, karangan atau ditulis oleh Yuyun S. Surya Sumantri ya. Itu saja sampai di sini. Kalau ada pertanyaan langsung ke Google Classroom atau di kolom pertanyaan di YouTube ya. Sampai ketemu lagi di materi PJJ keempat yang akan datang. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.